Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Saya percaya kita semua sehat, diberkati Tuhan. Mari kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Tema renungan yang saya akan sampaikan yaitu pengalaman di Tabera. Bilangan pasal yang ke-11 ayat pertama sampai 3, demikian bunyi kebenaran firman Tuhan. Pada suatu kali bangsa itu bersungguh-sungguh di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka. Dan ketika Tuhan mendengarnya, bangkitlah murkanya, kemudian menyalalah api Tuhan di antara mereka dan merajalela di tepi tempat perkemahan. Lalu berteriaklah bangsa itu kepada Musa, dan Musa berdoa kepada Tuhan, maka padamlah api itu. Sebab itu orang menamai tempat itu Tabera, karena telah menyala api Tuhan di antara mereka. Bapak Ibu yang saya kasihi, dalam kehidupan ini ada dua tipe manusia. Tipe yang pertama adalah orang-orang yang selalu melihat dari sudut pandang yang negatif. Tipe yang kedua adalah orang-orang yang melihat dari sudut pandang yang positif. Suatu kali dalam sebuah liburan panjang, ada sekumpulan anak-anak yang bertamasya dan mereka telah sampai di tempat wisata, yaitu di sebuah tempat perkebunan dan taman yang begitu indah. Dan salah seorang anak kemudian mereka mengambil buah anggur dan mereka berkata, "Wow, buah ini sangat manis sekali." Tetapi anak yang lain berkata, "Tapi buah itu ada bijinya." Lalu kemudian di tempat yang lain ada seorang anak yang melihat bunga mawar yang begitu besar dan sangat cantik indah warnanya, dan dia berkata, "Wow, bunga mawar ini luar biasa, cantik, indah sekali, harum baunya." Tetapi anak yang lain berkata, "Tapi di bunga itu ada durinya." Saudara, Anda melihat dari ilustrasi ini, kita dapat melihat bahwa yang satu melihat dari sudut pandang yang positif, yang satu melihat dari sudut pandang negatif. Dan inilah yang terjadi pada kehidupan bangsa Israel pada waktu itu. Sebenarnya mereka adalah bangsa yang sangat diberkati Tuhan. Di dalam perjalanan mereka keluar dari tanah Mesir, tanah perbudakan, mereka selalu dipelihara Tuhan. Tuhan menyertai mereka dengan tiang awan, tiang api. Tetapi mereka memang adalah bangsa yang tegar tengkuk. Sebenarnya ada banyak hal yang mereka harus syukuri, dan wajib sebenarnya mereka bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan telah melakukan perbuatan yang besar dan ajaib kepada mereka. Tetapi rupanya mereka tidak pernah belajar untuk bersyukur, tetapi mereka hanya mewarnai hidup mereka dengan keluh kesah, mengeluh, dan mereka bersungut-sungut di tengah keadaan yang mereka alami. Saudara, berapa banyak kita ini seperti bangsa Israel, sehingga pada waktu itu Tuhan marah dan Tuhan menyala murkanya, dan ia memberikan sebuah hukuman dan menyalalah api Tuhan di antara mereka, dan kemudian api itu merajalela di tempat perkemahan, dan mereka berteriak kepada Musa, dan ketika Musa berdoa maka padamlah api itu, dan tempat itu dinamai Tabera. Saya berdoa lewat pengalaman apa yang dialami oleh bangsa Israel, di mana mereka mengalami pengalaman Tabera. Mari kita belajar hari ini. Bukankah dalam hidup kita memang hidup ini tidak selalu diwarnai dengan apa yang menyenangkan, apa yang indah, apa yang menjadi harapan kita? Ada kalanya kita mengalami situasi yang mungkin tidak seperti kita harapkan. Kita mengalami situasi yang buruk. Mungkin kita ada di dalam keadaan sakit, mungkin kita dalam keadaan gagal, mungkin Anda ada di dalam keadaan yang terpuruk. Tapi mari belajarlah, bukankah dalam kehidupan kita ini banyak menikmati perkara-perkara yang baik, banyak menikmati anugerah Tuhan dan kemurahan Allah nyata buat kita, sehingga kita masih dapat bernafas, kita masih kuat, kita masih sehat, kita masih dapat hidup. Bukankah ini hal-hal yang dapat kita syukuri? Tapi berapa banyak orang seringkali hanya mewarnai hidupnya dengan mengeluh dan mengeluh dan mengeluh. Mengapa? Karena mereka selalu melihat apa yang mereka alami dan mereka berpikir apa yang negatif. Mereka tidak pernah
mewarnai pikiran mereka dengan perkara-perkara yang baik dan yang positif. Orang Kristen yang mengenal Allahnya, maka dia tidak akan pernah mewarnai hidupnya dengan keluh kesah. Sekalipun di tengah keadaan yang sulit, sekalipun di tengah keadaan yang terburuk, mungkin Anda sedang di dalam persoalan, tapi orang Kristen yang mengenal Allahnya akan selalu tetap belajar memiliki sudut pandang yang benar, sudut pandang yang positif, sehingga dia tidak akan mengeluh, tapi di tengah masalah dia dapat bersyukur, karena di balik masalah tentu ada berkat yang akan Tuhan sediakan. Mari belajar dari pengalaman bangsa Israel, belajar dari pengalaman di Tabera. Ingat, jangan mewarnai hidupmu hanya dengan keluh kesah, mengeluh, dan mengeluh. Sebab Tuhan itu benci, Tuhan tidak suka dengan orang-orang yang mengeluh. Sebab Tuhan sangat senang dengan mereka yang tahu berterima kasih dan bersyukur. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.